A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, wahai teman-teman sekalian majelis taklim Darut Tauhid ini, engkau pasti suatu saat menemukan kegundah gulanaan. Dalam hidupmu pasti pernah menemukan kekecewaan, kesusahan, ketidakenakan. Kalau ini terjadi pada dirimu, Allah seolah-olah ngasih kunci, saudaraku sekalian. Ista'inu bis-sabri was-salah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Teman-teman pernah nggak bertanya pada ayat ini begini, kenapa Allah mintanya sabar dulu baru sholat? Penempatan kata dalam Al-Quran bukan tidak mengandung makna. Itulah kenapa kita harus belajar ilmu tafsir. Sebab Al-Quran pasti punya maksud. Kenapa kata ini didahulukan sebelum kata berikutnya? Mari kita belajar. Pak Quraish Shihab pernah mengatakan bahasa Indonesia tidak cukup untuk menerjemahkan bahasa Al-Quran. Saya ambil satu contoh. Manusia, bahasa Indonesia itu manusia saja. Tapi Al-Quran ketika menerangkan manusia dengan 3 kata. Ada al-insan, ada al-bashar, ada an-nas. Kenapa ketika kul a'udzu birabbin nas, tidak birabbil insan? Ternyata rupanya 15 abad yang lalu Al-Quran sudah membagi manusia sedemikian hebatnya. Ketika Al-Quran menggunakan an-nas, konon Al-Quran sedang memandang manusia dari sisi sosiologis, makhluk yang bersosial. Namanya orang bergaul, suka ada iri, dengki, kadang kita tidak enak. Maka ketika kita mohon perlindungan pada manusia, menggunakannya kul a'udzu birabbin nas, manusia dari sisi sosiologis. Tapi kenapa ketika khalaqal insan, bukan khalaqan nas, khalaqal insan min alaq, konon Al-Quran sedang memandang manusia dari sisi biologis. Tapi ketika ayat kul innama ana basyarum mithlukum, bukan anan nas atau anal insan, karena Al-Quran saat itu sedang memandang manusia dari sisi psikologis. Subhanallah. Kalau teman-teman lihat hanya terjemah, 3-tiganya hanya diterjemahkan manusia. Mari kita belajar kenapa Allah minta kita sabar sebelum sholat. Dan ayat ini ditutup innallaha ma'as-sabirin. Jadi apa itu sabar, teman-teman sekalian? Saya mau mengajak karena sekarang lagi musim sepak bola. Tolong bantu apa perasaan saya. Nanti saya akan terangkan konsep sabar versi terbaru. Suatu saat dulu tuh lagi SEA Games, saya mau contohkan aja, saya nonton timnas kita main lawan Malaysia, tiketnya 500.000. Senayan penuh, rakyat mendukung PSSI. Saya juga senang bola, hobi main bola. Desak-desakan, sudah dapat tempat duduk, pertandingan mulai. Senang. Lagi senang-senangnya, lagi bahagianya, saya dikagetkan pada menit ke-15. Apa yang terjadi? Astagfirullahaladzim. Mobil belum dikunci. Di dalamnya ada iPad, ada barang yang saya anggap berharga.
Lebih celakanya saya nggak bisa keluar dari stadion karena orang berdesak-desakan. Kayak apa saya diomongin orang kalau ngalangin mereka yang lagi nonton. Dan lebih parahnya, itu mobil belum lunas cicilannya. Saya mau tanya pada teman-teman, bantu saya, apa yang terjadi pada diri saya begitu saya ingat mobil belum dikunci? Ayo. Galau, galau. Apalagi? Resah. Terus panik, cemas. Masihkah saya bahagia di dalam stadion? Yang tadinya bahagia berubah jadi tekanan, penderitaan, kecemasan, dan kekecewaan. Dan mari saya ajak teman-teman belajar dari pengalaman ini. Apa yang membuat 15 menit pertama saya bahagia nonton sepak bola? Jawabannya satu, karena hati, perasaan, pikiran saya menyatu dengan badan di dalam stadion. Kesanggupan menyatukan hati, pikiran dengan badan, itu yang saya sebut orang sabar. Dan kenapa 15 menit kemudian tertekan, galau, kecewa? Jawabannya satu, teman-teman. Karena badan saya masih di dalam stadion, pikiran dan hati sudah di mana? Di mobil. Ini yang saya sebut orang kurang sabar. Siapa Ustadz orang kurang sabar? Orang yang hati dan pikirannya terpisah dengan badan, itulah orang kurang sabar. Dan selama teman-teman menjadi orang yang kurang sabar, selama itu juga kita tidak bisa menikmati kehidupan. Saya kasih contoh lagi, betapa tidak sabar tuh membuat kita menderita. Kenapa kalau lagi macet, teman-teman kemudian cemas, panik, gundah? Apa sebabnya? Badan masih di mobil, pikiran sudah di ini lampu merah hijaunya sebentar amat. Ini polisi juga diem aja. Ngomong, keringatan. Karena badan masih di mobil, pikiran sudah di tempat tujuan. Paling enak ibu-ibu nyontoin kurang sabar. Kalau sholat subuh hari Minggu, Bu, sering terjadi begini, Bu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini hari Minggu lagi, ya Allah. Minggu kemarin kan saya masak capcay, ya Allah ya. Minggu sekarang masak apa nih buat anak-anak nih, ya Allah ya. Allahu Akbar. Di kulkas kan ada ayam. Yes. Kalau gitu saya masak ayam, ya Allah. Bumbu rica-rica, pembumbu kecap nih ya. Enaknya sih bumbu itu tuh ya, kecap sama, ya Allah. Berarti ayamnya digodok dulu supaya empuk kan, baru digoreng tambah kecap tuh. Allahu Akbar. Berarti setelah ini dicuci nih ayam. Maka jangan aneh nih, Bu, begitu dibangun, Allahu Akbar. Ini rokat keberapa nih, Allah? Sering terjadi seperti itu? Kenapa ini terjadi? Saya kasih tahu jawabannya sekarang, wahai ibu-ibu. Engkau kurang sabar. Badanmu masih di atas sajadah, pikiranmu sudah ke dapur. Maka kata Allah, bagaimana mungkin aku menemani sholat subuhmu? Dirimu saja tidak ada di atas sajadah itu. Maka kita tidak pernah merasakan nikmat dan khusyunya sholat. Itulah kenapa Allah mengatakan firman-Nya, Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabarkan dirimu, baru engkau lewat sholat minta tolong. Dan Allah bungkus ayat itu terakhir, Innallaha ma'as-sabirin. Kalau engkau hadir di sajadah, aku akan menemani sholatmu. Halo? Setuju? Siap jadi orang sabar? Angkat tangan kanannya, tempelkan di pundak temannya. Hai teman-teman, saya berjanji mulai hari ini akan menjadi orang yang sabar. Anda saksinya. Sah, salaman kanan kirinya. Salaman kanan kirinya. Kenapa saya minta deklarasi? Karena deklarasi ini penting untuk perubahan. Orang yang tidak bisa berhenti rokok itu karena nggak berani deklarasi. Saya jamin kalau nurut,
deklarasi dia akan berhenti ngerokok. Ngomong di kantor, teman-teman, pengumuman, hari ini saya berhenti rokok ya, janji. Jadi kalau ngelihat saya rokok, tampar saja saya. Kita nggak mau berubah, makanya nggak berani deklarasi. Nah, saya ajak tuh deklarasi. Sabar ya. Siapa hari ini yang tidak bahagia yang berada di sini, yang kurang sabar, yang fisiknya ada di sini, nanti pulang tuh pakai angkot apa ya? Apa mau ke sana sini? Itu kan sedang malam tuh nggak lihat. Dan mau sampai kapan hidupmu tidak sabar? Maka jadilah pribadi yang menikmati. Teman-teman, saat cium tangan ibu, hadir sepenuh hati. Tatap wajah ibumu, hadir. Karena boleh jadi tangan mulia ini Idul Fitri sudah tidak bisa kita cium lagi. Betapa banyak orang tidak menikmati, sudah ketemunya jarang dengan ibu, begitu hadir sibuk sama handphone, salam ibu, dan kemudian besok mendengar innalillahi, ya Allah. Buat apa nyesal di kemudian hari, sudah terlambat. Saat dengan anak-anak, hadir dengan sabar agar anak bahagia memiliki ayah seperti kita. Saat dengan orang tua, hadir sepenuh hati agar mereka tidak kecewa telah melahirkan kita. Wahai para istri, hadir sepenuh hati saat kita di depan suami, agar mereka bangga memiliki pasangan seperti ibu. Siap semuanya? Saya punya 3 pertanyaan. Kapan waktu terbaik untuk melakukan suatu hal? 2, siapa orang yang paling bagus kita ajak kerjasama?